Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila tauhidih wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الكرماء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat sebangsa dan setanah air, dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi semangat untuk terus mengabdi kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah untuk baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah atas hidayah taufik Allah pada kesempatan ini kami kembali bisa melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam, partai yang kedua. Setelah sebelumnya kami alhamdulillah bisa membahas kitab ini dari muqaddimah sampai halaman 26. Dan insyaallah saat ini kami ingin melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam ini. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita membacakan surah Fatihah. Dengan bacaan surat Fatihah semoga kita senantiasa diberkahi Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'i wa li silsilatihi ajma'in wa nakhususun ruhi sahibi Kifayatil Awam rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baiklah,
kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saya akan membacakan redaksi kitab Kifayatul Awam berikutnya. Akan kita mulai dari halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu minas sifatil wajibatil lahu ta'ala al-wujudu. Al-awwalu tawi kang awal minas sifati saking pirang-pirang sifat al-wajibati kang wajib lahu kedua Allah Ta'ala al-wujudu yaiku sifat wujud. Waqtulifa fi ma'nahu dan sulaya akan apa fi ma'nahu maknane wujud. Faqala mangka ngendika sapa Ghairul Imam Asy'ari saliyane Imam Asy'ari wa man lan wong tabi'ahu kang anut sapa manhu ing Imam Asy'ari al-wujudu utai wujud hiya iku utai sifat wujud iku al-halu tingkah al-wajibatu kang wajib lidzati maring siji zat madamat in dalam selagi ni langgeng apa azatu zat. Yang pertama dari akidah yang 50, terutama yang pertama dari sifat wajibnya Allah adalah sifat wujud. Mungkin secara bahasa kita gampang memaknai ya bahwa yang namanya wujud itu adalah artinya ada. Yang namanya wujud itu sesuatu yang ada gitu. Tetapi ketika kaitannya dengan sifat wujud ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari, pengikut Imam Asy'ari dengan yang lain-lainnya. Menurut selain Imam Asy'ari, jadi sekali lagi makna daripada wujud ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dengan selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Di sini dijelaskan bahwa selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya memaknai bahwa wujud itu adalah sebuah hal, sebuah tingkah, sebuah sifat yang wajib pada sebuah zat selama zat itu ada. Wa hadhil halu la tu'allalu bi'illatin, dan keadaan ini atau sifat ini tidak dielati keberadaannya dengan sesuatu elat. Dan itu wujud. Jadi menurut selain Imam Asy'ari bahwa yang namanya wujud itu adalah sebuah hal, sebuah tingkah, yang mana tingkah itu nempel pada sebuah zat selama zat itu ada. Dan keberadaannya tidak dielati atau tidak berdasarkan sebuah alasan.
Itu wujud menurut pendapat selain Imam Asy'ari. Wa makna kauniha halan annaha lam tartiq ila darajatil mawjud hatta tushahada wa lam tantahid ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdhan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Yang dimaksud bahwa wujud itu adalah hal, itu maksudnya adalah bahwa wujud itu, sifat wujud itu tidak naik kepada sebuah posisi di mana posisi itu disebut dengan posisi maujud sampai bisa dilihat, ya. Juga tidak bisa dianggap turun pada sebuah posisi yang namanya ma'lum, yang dianggap sebagai tidak ada sama sekali. Tetapi menurut Ghair Imam Asy'ari bahwa wujud itu adalah wasithah dan pelantara antara wujud dengan maklum. Jadi sebut mawujud tidak bisa dilihat, disebut maklum tapi kenyataannya ada gitu. Nah, itu wujud menurut Ghair Imam Asy'ari. Pawujudu Zaidin masalan, mangka utai wujudna Zaid masalan seumpamana halun wajibatun iku tingkah kang wajib lidzatihi maring zatna Zaid la tanfaku hare ora pecah apa iki hal anha saking zat Zaid. Keberadaan Zaid adalah sebuah tingkah atau sebuah sifat yang wajib nempel pada zatnya Zaid dan tidak berpisah dengan zatnya Zaid. Wa makna qaulihim la tu'allaqu bi'illatin, dan yang dimaksud dengan makna bahwa sifat wujud ini tidak dielati keberadaannya, bahwa annaha lam tansha, anna satamna wujud liku lam tansha ora tumbuh apa wujud an syai'in saking suwiji-wiji bi khilafi kauni Zaidin, berbeda kelawan anane Zaid qadiran iku wong kang kawasa masalan pamana fa innahuma kasatamana qadiran iku nasa'atum bu apa qadiran an qudratihi saking kawasaane Zaid. Fa kaunu Zaidin mangka utane Zaid iku qadiran dat kang kawasa masalan umpamana wa wujuduhu lan wujudna Zaid halani kedua tingkah qaimatani kang jumeneng karone bidzati kelawan datna Zaid ghairu mahsusaini kang ora den indra karone bihasatin kalawan panca indra minal hawasil khamsi saking pirang-pirang panca indra kang 5 illa annal awwala angin satemene kang awal lahu iku kadue awal illatun utawi illat yan sya'u kang tumbuh apa awal an saking illat wa hiya ta'alat iku al qudratu qudrat wasani utai kaping done iku la illata ora nana illat iku mawjud lahu kadue thani wa hadza utawi kila illata lahu iku dhabitun pelanggaran lil halil nafsiyati kedua sifat nafsiyah. Wa kullu halin saban tingkah sifat qaimatun kang qaimatin kang jumeneng bidzatin kalawan zat ghairu muallalatin kang ora den illati bi illatin kalawan siji illat iku sama den arani apa hal sifatan nafsiyatan dengan sifat nafsiyah. Wa hiya uta sifat nafsiyah iku allati sifat la
la ta'qulu raka akal apa zatu zat biduniha kalan tanpa sifat, ay la tatasawwaru raka gambar apa zatu zat bil akli kalan akal, wa tudraku lan ditemu apa zat illa bisifatiha angin kalawan sifat nafsiyah, angin kalawan sifat zat an-nafsiyati kang bangsa nafsiyah. Kata hayuzika yang ngalap tempat lil jirmi maring jirim, fa innaka maka setemne sira iku intasawwarta baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, menurut pendapat Ghair Imam Asy'ari, selain Imam Asy'ari, bahwa yang namanya wujud itu adalah sifat yang nempel pada sebuah zat selama zat itu ada. Maka itulah yang disebut dengan wujud. Misalnya wujudnya Zaid, wujudnya nama orang namanya si Zaid. Wujudnya Zaid itu adalah sebuah sifat atau sebuah hal yang nempel pada Zaid selama Zaid itu, zat Zaid itu ada. Ya, jadi sesuatu yang nempel, ya, itu menurut pendapat Ghair Imam Asy'ari. Dan sifat ini keberadaannya tidak berasal dari sebuah elat. Jadi wujud itu tidak berasal dari sebuah alasan. Sebagai perbandingannya supaya kita mudah memahaminya, seperti qadiran. Qadiran itu adalah orang yang berkuasa. Disebut dengan qadiran kenapa? Karena ada qudrat. Misalnya lagi muridan. Kenapa disebut muridan? Karena dia punya iradah. Nah, nanti jadi kudrat maupun iradah itu seolah-olah menjadi alasan, menjadi elat keberadaan qadiran dan keberadaan muridan. Misalnya orang disebut aliman, orang disebut alim, orang alim. Kenapa disebut orang alim? Karena memiliki ilmu. Jadi ilmu itu adalah elat kenapa dia disebut aliman. Nah, tetapi wujud itu tidak berasal dari sebuah elat. Dan yang dimaksud dengan wa makna kaunihi, saya ulangi lagi ya, wa makna kauniha halan annaha lam tartatik ila darajatil ma'dum hatta tushahada wa lam tantahit ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdha, bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Jadi ketika wujud diartikan hal yang menempel pada zat, ya, dan ada selama zat itu ada, maka wujud dengan pengertian seperti ini itu tidak bisa disebut mawjud karena tidak bisa disaksikan, juga tidak bisa disebut maklum karena ada. Jadi wujud dengan pengertian ini tidak bisa naik ke derajat mawjud secara mutlak sehingga bisa disaksikan, dan juga tidak turun ke dalam derajat maklum karena memang ada tetapi tidak bisa disaksikan gitu. Wujud dengan pengertian ini berada dalam tengah-tengah antara mawjud dengan ma'dum. Di sini dicontohkan pawujudu Zaidin, ya, masih di halaman 27. Pawujudu Zaidin masalan halun wajibatun lidzatihi la tanfaku anha. Wujudnya Zaid adalah sebuah hal yang nempel atau yang berada pada zatnya si Zaid dan tidak berpisah dengan zatnya Zaid. Itu namanya wujud Zaid. Jadi sesuatu yang
nempel pada zatnya Zaid. Kemudian keterangan berikutnya, wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha an syai'in bi khilafi qauli Zaidin qadiran masalan fa innahu nasha'a an qudratihi fa kaunu Zaidin qadiran masalan wa wujuduhu halani qa'imani bi dzatihi ghairu mahsusaini bi hasatin. Yang dimaksud dengan bahwa wujud itu dengan pengertian ini tidak dielati dengan sebuah elat keberadaannya, berbeda dengan sifat qadiron misalnya. Ya, tadi saya dijelaskan juga di awal, qadiron itu karena ada kudrat. Maka sifat qadiron, sifat wujud, baik qadiron maupun wujud dengan pengertian ini adalah sebuah tingkah, sebuah sifat yang berdiri pada zatnya Zaid, tidak bisa diindra, ya, tidak bisa dipanca indra dengan salah satu panca indra dari panca indra kita yang 5. Cuma bedanya yang pertama yaitu qadiran itu punya elat, timbul dari sifat kudrat, sementara wujud itu tidak berasal atau tidak punya elat karena tidak berasal dari apa-apa. Wujud ya wujud begitu. Wa hadza dhabitun lil hali nafsiyati, dan sifat yang keberadaannya tidak dielatin, tidak menggunakan sebuah elat keberadaannya, tidak karena sebuah sebab keberadaannya, maka sifat yang seperti ini disebut dengan sifat nafsiyah. Kemudian wa kullu halin qa'imat bidzatin ghairu mu'allalatin bi'illatin tusama sifatan nafsiyah. Dan sebuah hal yang berdiri pada sebuah zat yang tidak didasari dengan sebuah alasan, maka sifat yang seperti ini sekali lagi disebut dengan sifat nafsiyah. Wa hiya allati la ta'qulu dhatu la tuqalu dhatu biduniha ay la tatasawwaru dhatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatiha an-nafsiyah. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa yang disebut dengan sifat nafsiyah itu juga adalah sebuah zat tidak bisa diterima akal jika tidak dibarengi dengan sifat ini, sifat nafsiyah ini. Artinya sifat nafsiyah ini atau sebuah zat tidak bisa diketahui, tidak bisa diketahui keberadaannya kecuali dengan sifat nafsiyah ini. Sebagaimana misalnya sebuah jirim senantiasa memiliki tempat atau mengambil tempat dari sebuah tempat yang kosong, maka ketika kemudian kita menggambarkan bahwa jirim itu tidak mengambil tempat, maka akal kita tidak akan menerimanya. Fa innaka intasawartahu fa innaka masatamanasira, iku intasawartahu lamun ngagambarkan sapa sira ing jirim, fa adraktahu lan namu sapa sira ing jirim adrakta, maka namu sapa sira annahu ing satemene jirim iku mutahayyizun, wong kang atau perkara kang ngalap tempat. Nah, jadi sebagaimana jirim itu senantiasa bertempat, dan ketika kita menggambarkan sebuah jirim kemudian kita menyaksikannya, maka jelas bahwa yang kita saksikan bahwa jirim itu mengambil tempat. Nah, demikian juga dengan sifat nafsiyah, saudara-saudara sekalian. Artinya sebuah zat
itu akan senantiasa ditempeli dengan sifat nafsiyah selama zat itu ada. Jadi sebuah zat tidak mungkin bisa kita saksikan, tidak mungkin kita bisa temukan tanpa adanya sifat nafsiyah yang disebut dengan wujud ini. Jadi kita tidak mungkin bisa menemukan orang namanya Zaid kalau zat Zaid itu tidak ditempeli dengan sifat wujud ini. Ini dalam konteks pengertian wujudnya Zaid. Jadi sekali lagi dijelaskan di dalam redaksi berikutnya oleh musannif, wa ala hadzal qawli wa huwa qaulul mawjudi halan fadatullah ta'ala ghaira wujudih wa dhawatul hawadisi ghaira wujudatiha. Wa ala hadzal qawli, lan ingatasi kila pendapat yang pertama, yaitu Ghairul Imam Asy'ari, selain pendapat Imam Asy'ari. Wa huwa qaulul mawjudi halan, yang berpendapat bahwa wujud itu adalah sebuah hal, sebuah sifat. Maka padatullahi ta'ala ghaira wujudihi wa dawatul hawadisi ghairu wujudatiha. Maka wujudnya Allah itu berarti bukan wujudnya makhluk pun bukan wujudnya makhluk-makhluk itu sendiri. Jadi apabila wujud itu diartikan dengan hal yang nempel pada zat, maka ketika kita berbicara wujudnya Allah, berarti bukan zatnya Allah. Ketika kita berbicara tentang wujudnya manusia, keberadaan wujudnya manusia, maka itu berarti bukan zatnya manusia itu sendiri. Jadi yang benar adalah bahwa wujudnya manusia itu adalah sifat yang nempel pada zatnya manusia. Begitu juga dengan wujudnya Allah, berarti hal yang masuk atau yang nempel pada zatnya Allah. Itu menurut, sekali lagi, pendapat selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya. Kemudian kita melanjutkan redaksi kitab Kifayatul Awam, ya. Wa qala al-Asy'ari. Nah, kita sekarang akan mengetahui bagaimana pendapat Imam Asy'ari tentang sifat wujud ini. Wa qala ngendika sopal Asy'ari, Imam Asy'ari, wa man lan wong tabi'ahu kang anut sapa man ing Asy'ari, al wujudu utai wujud iku ainul mawjudi, zate perkara kang wujud. Fa ala hadza mangka ingatasi kila qaul wujudullahi utai wujudi Allah iku ainu zatihi, hakikat zati Allah. Ghaira zaidin kang ora nambah alaihi ngatasi zati Allah fil kharijin dalam kenyataane. Wa wujudul hadisi uti wujudi makhluk iku ainu zatihi, hakikat zatna makhluk. Nah, itu pendapat Imam Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari, bahwa yang namanya wujud itu adalah ainul mawjud. Jadi dengan pengertian seperti ini, maka ketika kita bicara wujudnya Allah, berarti dia zatnya Allah itu. Wujudnya Allah adalah zatnya Allah. Kalau dikaitkan dengan makhluk, wujudnya makhluk, ya berarti zatnya makhluk itu. Bukan sesuatu yang menambah dari zatnya makhluk. Jadi di sini saudara-saudaraku perbedaannya. Kalau menurut selain Imam Asy'ari, bahwa wujud itu sesuatu yang nempel, hal yang nempel pada zat. Misalnya ini zat, ya, ini zat
Kemudian ini adalah wujud, sifat wujud. Nah, sifat wujud ini adalah sifat yang nempel pada zat selama zat ini ada. Ini menurut pendapat selain Imam Asy'ari. Tapi kalau menurut Imam Asy'ari, bahwa yang namanya wujud itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Wujudnya Allah adalah zatnya Allah. Wujudnya makhluk adalah zatnya makhluk. Misalnya kita melihat sebuah bangunan rumah. Kita melihat sebuah bangunan rumah, kaum muslimin. Nah, lantas ada yang bertanya, mana wujudnya rumah? Ya, wujudnya rumah ya bangunan rumah itu. Bangunan rumah itu adalah wujudnya rumah. Nah, itu menurut pendapat Imam Asy'ari. Wujudnya makhluk adalah zatnya makhluk. Ketika kita melihat zatnya makhluk, maka kita bisa melihat wujudnya makhluk. Karena antara wujud dengan zat itu menurut Imam Asy'ari sama. Ya wujud ya ainu zat. Zatnya makhluk ya wujudnya makhluk. Zatnya Allah ya wujudnya Allah gitu. Wa ala hadza lan ing atas ikilah kaul, kita masuki halaman 29. La yadharu ora pertela apa adzul wujudi, ngitung-ngitung wujud sifatan ing sifat. Li annal wujuda, karena satemene wujud iku ainu dzati, hakikatna zat. Was sifatu sifat iku ghairu dzati, selain zat. Bi khilafihi, berbeda kelawan wujud, alal qaulil awwali, ing atase pendapat kang awal. Fa inna ja'alahu, maka satemene ngedadi akan wujud sifatan ing sifat iku dhahirun, jelas. Jadi begini saudara-saudaraku, menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Asy'ari, itu wujud ainul zat. Ketika wujud kemudian dimaknai ainul zat, maka tidaklah jelas untuk menghitung wujud sebagai sebuah sifat. Kenapa? Ya karena wujud itu bukan, karena zat itu bukan sifat. Karena zat itu bukan sifat. Justru yang namanya sifat itu adalah sesuatu yang wajib nempel pada zat. Ketika wujud kemudian dinamakan ainul zat, maka jelas sulit kita untuk mengatakan bahwa wujud dengan pengertian seperti itu, bahwa wujudnya itu dianggap sifat. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama, yaitu pendapat Ghair Imam Asy'ari, selain Imam Asy'ari, yang mengatakan bahwa wujud itu adalah hal atau sifat yang nempel pada zat, jelas berarti wujud itu merupakan sifat. Begitu ya. Jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab ini, saya ingin kembali mengulangi tentang wujud ini. Jadi sifat yang pertama, sifat yang wajib Allah miliki yang pertama adalah wujud. Ternyata terjadi perbedaan pendapat di dalam memaknai wujud itu sendiri. Yang pertama, selain Imam Asy'ari dan para pengikutnya, ini selain Imam Asy'ari itu mungkin banyak, selain Imam Asy'ari, rata-rata mereka berpendapat bahwa wujud itu sebuah hal atau sebuah sifat yang berdiri pada zat selama zat itu ada.
Jadi berarti sesuatu yang nempel dengan zat, sesuatu yang berbeda dengan zat. Sifat ya sifat, zat ya zat. Jadi wujud adalah hal atau sifat yang nempel pada zat. Itu menurut pendapat selain Imam Asy'ari. Sehingga menurut pendapat ini, kalau kita menyebutkan bahwa wujud itu adalah sifat, itu jelas. Karena wujud adalah hal yang berdiri pada zat, bukan zatnya itu sendiri. Nah, kemudian di mana wujud ini keberadaannya ghair mu'allal, artinya tidak dielati ya dengan sebuah elat. Berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Makanya wujud ini disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sifat yang keberadaannya tidak dielati. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Asy'ari sendiri, mengatakan bahwa wujud itu adalah ainul zat. Wujud itu adalah keberadaan zatnya itu sendiri. Wujudnya Allah adalah zatnya Allah. Wujudnya makhluk adalah zatnya makhluk. Ya, jadi kalau kita melihat si Jaid, badannya si Jaid misalnya, ya itu wujudnya Jaid. Ketika kita melihat bangunan gedung, itu adalah wujudnya gedung. Menurut pendapat yang Imam Asy'ari. Dan menurut pendapat Imam Asy'ari ini sulit untuk menyebutkan bahwa wujud itu adalah sifat, karena beliau berpendapat bahwa wujud itu adalah ainul zat, sementara zat itu bukan sifat. Nah, maka menurut pendapat Imam Asy'ari ini sulit untuk menyebutkan bahwa wujud itu adalah sifat. Nah, baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, redaksi berikutnya masih di halaman 29. Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala ala al-awwal anna sifat an-nafsiyata allati hiya halun thabitatun lahu kedua Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan makna wajibnya wujud, yang dimaksud bahwa Allah itu wajibil wujud, bahwa Allah itu wajib wujud, kalau menurut pendapat yang pertama, bahwa sifat nafsiyah itu, yaitu sifat wujud itu, adalah sebuah sifat yang tetap bagi Allah, sebuah sifat yang tetap bagi zatnya Allah. Wa maknahu utai maknane kaul wajibil wujud ala sani menurut pendapat kaping done, yaitu Imam Asy'ari, anna dzatahu satamana dzatna Allah iku maujudatun muhaqqaqatun, maujud kang linyataaken bil kharijin dalam kenyataan, bihaitsu law kusyifa kalau sekiranya lamun dibuka, anna saking kita apal hijab la ra'aynaha, maka bakal ningali sapa kita ha ing ikilah zat. Fadatullahi ta'ala, maka zatna Allah Ta'ala iku muhaqqaqatun dinyataaken, illa annal wujuda angin satamana wujud iku ghairuha selaine zat alal awwali ngatasi kang awal, wa hiya utai wujud huwa ya zat ala sani ngatasi pendapat kang kaping done. Saya ulangi,
Yang dimaksud dengan wujubil wujud, yang dimaksud bahwa Allah itu wajib wujudnya, menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wujud itu adalah hal atau sifat yang berdiri pada zat, maka arti wajibil wujud artinya bahwa sifat nafsiyah adalah sifat yang tetap pada zatnya Allah. Sementara menurut pendapat yang kedua, bahwa yang namanya wujud adalah zatnya Allah yang nyata di dalam kenyataannya, yang ketika kemudian apabila hijab dibuka, maka kita dapat melihatnya. Ketika seseorang dapat melihat zatnya Allah, misalnya di surga, maka dia melihat, berarti dia melihat wujudnya gitu. Fadzatullahi ta'ala muhaqqaqatun illa annal wujuda, zatnya Allah itu nyata, kecuali kalau menurut pendapat yang pertama bahwa wujud itu selain zat, sementara menurut pendapat yang kedua wujud itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Saya kira dalam hal ini kita sudah jelas ya. Dan kita akan melanjutkan dengan keterangan berikutnya. Wad dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alami. Wad dalilu utawi dalil ala wujudihi ta'ala ing atase wujude Allah ta'ala iku hudusul alami anyari alam. Ay wujuduhu tegese wujude alam ba'da adamin ing dalam sauseoranana. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala, yaitu barunya alam ini. Yang dimaksud baru itu adalah wujud setelah tidak ada. Ya, wujud setelah tidak ada, maka itu yang dinamakan dengan baru. Wal alamu utawi alam iku ajramun pirang-pirang jirim, kadzawati kaya pirang-pirang zat, wa a'radun lan pirang-pirang sifat kal harakati kaya obah, was sukuni lan meneng, wal alwan lan pirang-pirang warna, alam. Saudara-saudaraku, yang namanya alam itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah zat, yang kedua a'rad. Kalau zat, kalau ajram, jirim, saya ulangi, alam itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah ajram, jirim, yaitu seperti zat, benda-benda begitu. Kemudian yang kedua a'rad, sifat. Sifat yang pertama contohnya seperti bergerak, diam, termasuk warna-warna, itu termasuknya kategorinya a'rad, ya, sifat-sifat gitu. Wa inna makana lan pastine ana apa hudusul alami anyare alam iku dalilan jadi dalil ala wujudillahi ta'ala ing atase wujud Allah ta'ala, li'annahu karena setemene kelakuan iku la yasihu rasa apa ayyakuna yen ta'ana sapa Allah iku hadisan iku makhluk anyar binafsihi kelawan awak dhewe ke Allah min ghairi mujidin saking tanpa kang mujudaken, yujiduhu kang mujudaken apa mujidhu ing Allah, li'annahu ulangi ya saudara-saudara, kita ulangi redaksinya. Wa inna makana lan pastine ana apa hudusul alami anyare alam, bukan anyare Allah, mohon maaf.
yang kita jelaskan atau kita bahas adalah barunya alam yang menjadi dalil adanya Allah. Wa inna ma kana lan pastine ana apa hulusul alami anyari alam iku dalilan dan jadi dalil ala wujudillahi ta'ala ing atase wujudi Allah ta'ala. Liannahu kana satamane alam iku la yasih ora sah apa ayakuna yen tan apa alam iku hadisan kang anyar binafsi iklan awak dhewe ke alam min ghairi mujidin saking tanpa kang mujudaken yujiduhu kang wujudaken apa mujidhu ing alam. Liannahu karena satamane alam qabla wujudihi in dalam sadurunge wujudi alam iku kana ana apa wujuduhu wujudnya alam iku musawiyan kang madani li adamihi maring oranana alam. Palamma wujida maka nalika ditemuaken apa alam wa zalalan ilang apa adamu sifat oranana alam alimna maka ngerti kita anna wujudahu satamene wujudna alam iku tarajjaha ngungguli apa wujud ala adamihi ngatasi oranana alam. Wa qad kana lan temen ana apa hadal wujudu ikilah wujud iku musawiyan kang madani lil adami maring oranana fala yasihhu man qarasa apa ayakuna yentana apa wujud iku tarajjah unggul apa wujud alal adami ngatasi sifat oranana binafsihi kelan awak dhewe ke wujud. Fata'ayyana mangka jadi nyata apa maknaan apa annalahu satamne kula kada wujud apa murajjihan kang ngunggulaken guerahu saliyane wujud. Wa huwa utai murajjih iku alladzi perkara aujadahu kang wujudaken apa murajjihu ing alam. Li anna tarajjuha ahadil amrayni kana satamne ngunggulaken salah suji rong perkara al mutasawiya ini kang pada karone min ghairi murajjihin saking tanpa kang ngunggulaken iku muhalun mahal. Masalan umpamana kita jelaskan di dalam halaman 29 saudara-saudaraku. Kiai Musannif mengatakan wad dalilu ala wujudihi ta'ala. Kita akan membahas dalil keberadaannya Allah. Dalil adanya Allah, adanya alam ini. Jadi dalil adanya Allah itu adanya alam ini. Adanya makhluk ini itu menunjukkan adanya Allah. Dalil adanya Allah adalah barunya alam ini. Yang dimaksud bahwa dunia ini atau alam ini baru, artinya alam ini sebelumnya tidak ada. Kemudian menjadi ada, menjadi wujud. Sesuatu yang wujud tetapi sebelumnya tidak ada, itu hukumnya baru. Ya. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi wujud, berarti itu dihukumi baru. Nah, saudara-saudaraku, yang namanya alam, ini namanya alam ya, dunia ini dan isinya gitu. Itu namanya alam. Dan kalau disimpulkan, ternyata alam itu isinya cuma dua. Yang pertama ajram, jirim. Jirim itu ya seperti benda, seperti zat-zat itu adalah jirim. Kemudian yang kedua a'rad. A'rad itu sesuatu sifat yang nempel pada jirim. Contohnya ya termasuk bergerak, ya, kayak tangan ini bergerak. Ini a'rad bergerak ini. Kemudian contohnya lagi diam. Misalnya kalau tangan ini diam. Diamnya tangan itu salah satu a'rad, ya, salah satu sifat.
Kemudian warna, ada warna putih, kuning dan sebagainya, itu adalah a'rad juga. Wa inna ma kana hudusul alami dalilan ala wujudillah ta'ala li'annahu la yasihu an yakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujiduhu. Kenapa barunya alam ini menjadi dalil adanya Allah? Nah, barunya alam itu menjadi dalil adanya Allah. Kenapa? Karena wujudnya alam ini nggak mungkin itu bisa terjadi dengan sendirinya. Sebelum alam ini wujud, saudara-saudaraku, itu posisi kemungkinannya dengan akan tetap tidak wujud atau yang disebut dengan Adam itu sama-sama kuat. Jadi begini misalnya, sebelum wujudnya alam, kemungkinan wujud alam 50%, kemungkinan akan tetap Adam, akan tetap tidak ada yang namanya alam itu, ini sama-sama 50%. Jadi kemungkinan keduanya ini sama-sama 50%, sama-sama kuat. Dan yang namanya sama-sama kuat, itu nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan satu sama yang lainnya. Itu tidak mungkin. Kalau ada yang mengalahkan satu sama yang lainnya, itu namanya tidak sama-sama kuat. Pokoknya kita yakini bahwa dua kemungkinan ini sama-sama kuat, sama-sama 50%. Mau wujud alam 50%, kemungkinan wujudnya alam gitu ya, kemungkinan wujudnya alam itu 50%, kemungkinan tidak akan wujud alam juga 50%. Ini sama-sama kemungkinan 50%. Ketika kemudian tiba-tiba alam itu wujud sebagaimana yang kita rasakan ini, nah, ini tidak mungkin wujudnya alam itu bisa wujud sendiri. Kenapa tidak mungkin? Kan tadi kemungkinannya dengan tidak akan adanya alam tetap sama-sama kuat. Jadi kalau namanya sama-sama kuat, itu kalau diadu, itu nggak mungkin ada yang menang. Maka ketika kemudian alam ini menjadi wujud, berarti mengalahkan kemungkinan tidak akan adanya alam. Nah, akal itu hanya bisa menerima jika kemungkinan wujud itu menang, itu kalau ada yang membantu, kalau ada yang mewujudkannya. Nah, itu akal pun menyimpulkan seperti itu. Siapa yang mewujudkan alam ini sehingga bisa mengalahkan kemungkinan tidak akan adanya alam? Kemudian Rasul memberitahukan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Namanya Allah. Jadi akal hanya menyimpulkan bahwa sesuatu yang tadinya kemungkinannya sama, tidak mungkin bisa muncul salah satunya kalau tidak ada yang memunculkannya atau tidak membuatnya. Maka ketika kita akal sudah meyakini bahwa dunia ini diwujudkan, ada yang mewujudkannya, maka Rasul di sini memberitahu bahwa yang mewujudkan alam ini namanya Allah. Begitu. Sehingga jelas kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada bahwa barunya alam ini menunjukkan adanya Allah. Ya, sekali lagi, barunya alam ini menunjukkan adanya Allah. Kok bisa menunjukkan adanya Allah? Iya, karena akal menyimpulkan sesuatu yang tadinya berada dalam dua kemungkinan yang sama-sama kuat, tiba-tiba kemungkinan itu muncul salah satunya, menang salah satunya,
maka pasti ada yang memunculkannya, ada yang mewujudkannya. Dan yang mewujudkannya itu adalah Allah. Jadi jelas kemunculan dunia ini menunjukkan adanya Allah. Itu yang dimaksud dengan bahwa barunya alam menjadi dalilnya Allah, menjadi dalil adanya Allah. Tentang sesuatu yang tadi berimbang kemudian menang salah satunya, pasti ada yang membantunya. Kita contohkan lagi, misalnya ada dua orang nih, saudaraku, ada dua orang, namanya si A, namanya B. Dua orang ini sama-sama kuat dan gak mungkin salah satu dari keduanya ada yang menang. Itu sudah dicoba, sama-sama kuat, kita putuskan sama-sama kuat. Karena nggak pernah ada yang menang, nggak pernah ada yang kalah. Pokoknya sama-sama kuat. Ketika akal kita menyimpulkan bahwa A dan B ini sama-sama kuat, tiba-tiba si A itu menang dalam satu waktu, maka akal pasti menyimpulkan ada yang membantu si A, kan begitu. Nah, ada yang membantu si A. Siapa yang membantu si A? Kita tidak dapat berita. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi dunia yang kita tempati ini awalnya sama-sama kemungkinannya sama-sama sama antara akan wujud dengan tidak akan wujud ini. Kemudian tiba-tiba dunia ini ada, akal menyimpulkan ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan. Siapa dia? Datang Rasul, Rasul memberitahukan bahwa yang mewujudkan dunia ini namanya Allah. Begitu saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan lagi redaksinya, karena memang di sini Kiai Musannef memberikan beberapa redaksi yang sebetulnya maknanya itu sama atau pemahamannya sama ya. Masalan Zaidun qabla wujudihi yajuju ayyujada fi sanati kada wa yajuzu ayyabqa ala adamihi. Ini sebuah contoh lagi nih yang Musannef berikan, masih di halaman 30 saudaraku. Masalan Zaidun si Zaid qabla wujudihi dalam sadurunge wujude Zaid iku yajuz wenang apa yujada yang tadi temu Zaid fi sanati kadza dalam tahun iki wa yajuz lan wenang apa yabqa yang tetap Zaid ala adamihi ngatasi orang dan Zaid pa wujuduhu mangkau te wujude Zaid musawiyan hale madani li adamihi maring orang dan Zaid falamma wujida maka in dalam nalikana den temuaken sapa Zaid wa zalalan ilang apa adamuhu kemungkinan orang ana Zaid fi zamani dalam zaman alladzi wujida kang ditemu Zaid fi dalam zaman alimna maka ngerti sapa kita anna wujudahu setemene wujudna Zaid bimujidin kalawan dat kang ngawujudaken la bi nafsihi ora kalawan la min nafsihi ora saking awak dheweke Zaid. Ini contoh untuk lebih kita meyakinkan atau memahami. Si Zaid itu mungkin dia akan lahir pada tahun ini, tetapi mungkin juga pada tahun yang disebutkan tersebut si Zaid tetap tidak ada.
Atau gini aja, biar gampang. Zaid ini lahir tahun 2020. Si Zaid boleh atau mungkin lahir pada tahun 2020, tetapi si Zaid juga mungkin pada tahun 2020 itu tetap belum ada. Jadi si Zaid mungkin ada tahun 2020, mungkin tidak akan ada pada tahun 2020. Dan sama-sama kuat kedua kemungkinan tadi. Jadi mungkin wujudnya 50%, si Zaid itu tahun 2020. Mungkin tidak akan wujudnya itu tetap 50%. Nah, ketika kemungkinan keduanya sama kuatnya, sama mungkinnya, kan menurut akal nggak mungkin ada yang menang sendiri gitu. Ya, ketika kemudian si Zaid tiba-tiba wujud pada tahun 2020, dilahirkan tahun 2020, berarti kemungkinan wujud itu bisa mengalahkan kemungkinan tidak akan wujud. Nah, akal pikiran kita itu hanya menerima jika wujudnya si Zaid, ya, kemungkinan wujudnya Zaid mengalahkan kemungkinan tidak akan wujudnya itu karena bantuan mujid, artinya zat yang mewujudkan. Gak mungkin bisa wujud sendiri itu yang namanya Zaid. Nah, dan mujid itu kemudian diberitahu namanya oleh Rasul, bahwa yang menciptakan itu adalah namanya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Nah, kemudian redaksi berikutnya, fahasilud dalili an taqula al-alamu min ajramin wa a'radin hadisun ay mawjudun ba'da adamin, ay mawjudun tegese wujud ba'da adamin dalam sausi oranana. Kesimpulan dalilnya begini, saudaraku. Alam yang kita tempati ini terdiri dari dua hal saja. Yang pertama jirim itu ya benda. Dan yang kedua a'rad, sifat yang nempel pada jirim tersebut. Alam yang terdiri daripada ajram dan jirim itu jelas hukumnya baru, yang namanya alam itu. Yang dimaksud dengan baru itu adalah mawjudun ba'da adamin, yaitu wujud setelah tidak ada. Wa kullu hadisin uti saban-saban kang baru iku labudda ora kena ora lahu kadwe hadis apa min muhdisin wong kang nganyaraken. Fayuntaju mangka dialap kesimpulan apa anal alama setemne alam iku labudda mesti ora kena ora lahu kadwe alam apa min muhdisin zat kang nganyaraken. Wahada alladhi wahada utawi kiki perkara iku alladhi perkara istafadu kang dialap faidah apa alladhi bidalilil aqli kalawan dalil aqli. Jadi begini, alam itu terdiri daripada jirim dan a'rad. Jirim itu tadi saya katakan benda, dan a'rad itu sifat yang menempati benda. Kenapa saya katakan bahwa alam ini baru? Karena isi dari alam itu adalah semua yang baru. Sesuatu yang berisi dengan baru, maka dia hukumnya baru. Contoh alam itu apa? Contohnya, misalnya
Dat itu contohnya apa? Tangan saya ini. Tangan saya ini adalah zat. Mana a'radnya? A'radnya sifat yang nempel pada tangan saya. Tadi saya sebutkan contoh a'rad itu misalnya diam. Ini diam ketika tangan saya diam. Ya. Ini adalah a'rad yang nempel pada jirim. Kemudian contoh lagi a'rad itu misalnya bergerak. Setelah bergerak diam. Ya. Nah, saudara-saudaraku, sesuatu yang kadang ada, kadang tidak ada, itu kan namanya baru. Ini bergerak nih. Bergerak ini dihukumi baru karena tadinya tidak ada, tadinya diam. Kemudian diam pun dihukumi baru karena tadinya tidak ada. Sesuatu yang muncul setelah tidak ada namanya baru. Kan begitu. Ketika kita tahu bahwa a'rad itu baru dan yang namanya a'rad sifat itu nempel pada benda, maka bendanya itu juga dihukumi baru. Nah, ketika ajram dan benda yang merupakan isi dari dunia ini dihukumi baru, maka berarti alam ini juga dihukumi baru. Nah, ketika akal kita sudah menyimpulkan bahwa alam ini baru, dan yang namanya baru itu adalah wujud ba'dal adam, wujud setelah tidak ada, maka ada sebuah kesimpulan bahwa yang namanya baru, fakullu hadisin lahu muhdis, setiap yang baru itu butuh kepada yang membarukan. Karena nggak mungkin yang namanya sesuatu yang baru itu bisa muncul sendiri, maka butuh muhdis, butuh yang membarukan. Muhdis itu artinya mewujud, yang mewujudkan. Muhdis, mujid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang baru itu pasti membutuhkan zat yang membarukan, zat yang mewujudkan, zat yang mewujudkan itu. Dan yang mewujudkan itu namanya adalah Allah. Jadi jelaslah sekarang bahwa alam ini menunjukkan adanya Allah. Alam ini secara jelas menjadi dalil akli adanya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kemudian wa amma kaunul muhdisi yusamma bilabdil jalalati asy-syarif wa bi baqiyatil asma' fa huwa mustafadun minal anbiya'i alaihim afdhalus salati wassalam, afdhalus salati wassalam. Fatanabbah man kailin subusila li hadhil mas'alati kadwa kila mas'alah wa hadad dalilu taikila dalil alladhi sabaqa kang lingin apa dalil wa huwa dalil iku hudusul alami, anyari alam iku dalilun dari dalil ala wujudihi ta'ala, ingatasi wujudi Allah ta'ala. Jadi saudaraku sekalian, wa amma kaunul muhdis yusamma bidalil bilabdil jalalati syarif, bahwa yang namanya muhdis, yang namanya pencipta itu kemudian dinamakan Allah dengan lafaz jalalati syarif, dan juga dengan menggunakan nama-nama yang lain, asmaul husna, itu diambil dari keterangan para nabi, para rasul alaihim assalatu wassalam, untuk mereka semoga mendapatkan salawat dan salam. Maka ingatlah masalah ini, bahwa yaitu bahwa dalil akli ini, bahwa keberadaan dunia ini, barunya dunia ini menjadi dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma dalilu
Wa amma dalilu ala hudusil alami fa'lam anna al-alama ajramun wa aradun. Wa amma dalilu ala hudusil alam, anapun utawi dalil ala hudusil alami ngatasi anyari alam. Fa'lam annal alama satamna alam iku ajramun pirang-pirang jirim, wa a'radun lan pirang-pirang sifat. Faqatun belaka kama kaya perkara taqaddama kang dingin apa ma. Wal a'radu utawi a'rad iku kal harakati kaya obah, was sukunu utawi meneng iku hadisatun ulangi. Wal a'radu utawi a'rad iku kal harakati kaya obah-obah, was sukun lan meneng. Wal a'radu utawi a'rad kal harakati kaya obah, was sukun lan meneng iku hadisatun kang anyar, bidalili annaka satamana syira iku tusyahiduha nyaksiakan sapa siraha ing a'rad mutaghayyiratan ingkang berubah min wujudin saking wujud ila adamin tumeka maring oranana, wa min adamin lan saking oranana ila wujudin maring wujud, kama kaya perkara tarahu kang ningali sapa sira hu ing iki-ikila perkara madkur minal mutaghayyir gitu. Fi harakati Zaidin in dalam obah-obah Zaid, fa innaha mangka satamane harakatu Zaid iku tan'adimu oranana apa harakatu Zaid in kana lamun ana apa Zaid iku sakinan kang meneng, wa sukunuhu utai menenge Zaid iku yan'adimu oranana apa sukunu Zaid in kana lamun ana sapa Zaid iku mutaharrikan kang berubah, fa sukutuhu mangka uti menenge Zaid alladzi ba'da harakatihi kang sause obah Zaid wujida iku ditemuaken apa sukun ba'da angkana sause enta ana Zaid iku ma'duman oranana bil harakati kal harakat kalawan obah, wa harakatuhu utai obah Zaid allati ba'da sukunihi kang sause menenge Zaid iku wujidat ditemuaken apa harakat ba'da angkanat sause enta apa harakat iku ma'dumatan oranana bisukunihi kalan menenge Zaid. Wal wujudu utai wujud ba'dal adami sause oranana huwa utai wujud ba'dal adami iku al hudusu anyar. Fa'alim tu mangka ngerti sira annal a'rada setemene pirang-pirang sifat iku hadisatun kang anyar, wal ajrama lan pirang-pirang jirim iku mulazimatun netepi iku mulazimatul a'rad iku mulazimatun kang netepi lil a'radi maring pirang-pirang sifat, li annaha karena setemena ajram iku la takhlu ora sepi apa ajram an harakatin saking obah wa sukun lan meneng, wa kullu ma utis saban-saban perkara lazama kang netepi apa ma al hadis ing perkara anyar, bahwa maqati ma iku hadisun iku kang anyar ay maujudun tegese wujud ba'da adamin sause oranana. Pal ajramu mangkauti pirang-pirang jirim iku hadisatun kang anyar ayadha halimali kal a'radi kaya pirang-pirang sifat. Fahasilu hadad dalili mangkauti kesimpulan ikilah dalil iku antakula intang ucap sira al ajramu utawi jirim-jirim iku mulazimatul kang netepi lil a'radi maring pirang-pirang sifat al hadisati kang anyar, wa kullu mauti saban-saban perkara lazama kang netepi apa ma al hadisa ing perkara anyar iku hadisun iku anyar. Wa yuntaju mangka diambil kesimpulan annal ajrama satamene pirang-pirang jirim iku hadisatun kang anyar, wa hudusul ajram wa hudusul amraini utawi anyare rong perkara akni ngarapakan ingsun al ajrama ing pirang-pirang jirim wal a'rad lan pirang-pirang sifat ay wujudahuma tegese wujudna ajram dan a'rad
ba'da adamin sausaranana iku dalilu wujudihi ta'ala, dalil anane Allah Ta'ala. Lianna kulla hadisin, karena setemene saban-saban kang anyar iku la budda mesti lahu kadwi hadis min muhadisin saking kang anyaraken, wala muhadisan orang kang anyaraken iku mawujud lil alami maring alam illallahu angin Allah Ta'ala wahdahu suwiji Allah la syarika orang sekutu iku mawujud lahu kali Allah, kama kaya perkara sayati kang bakal teka apa ma bi dalilil wahdaniyati in dalam dalil sifat wahdaniyat lahu kali Allah Ta'ala. Wa hadza utai ikila dalil wa yuhada iku dalilul ijmali, dalil kang global alladzi kang yajibu kang wajib ala kulli mukallafin saban-saban wong mukallaf min zakarin saking wong lanang wal unsalan wong wadon apa ma'rifatu ngawruhi dalil, kama kaya perkara yaquluhu kang ucap sapa musannaf ing ma, kama kaya perkara yaqulu kang ucap ing ma sapa Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi was Sanusi dan Imam Sanusi, wa yukaffirani lan maca kafir yang lan ngufuraken apa Ibnu Arabi lan Imam Sanusi man ing wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa man hu ing dalil fal fahtaris mangka ngaraksa sapa sira, fahdar mangka wedi sapa sira ayyakuna ing yen ana sapa sira apa an ayyakuna ing yen ana fi imanika iku ing dalam iman sira apa khilafun apa perselisihan. Jadi kesimpulannya begini kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, di dalam redaksi yang terakhir Kiai Musannaf menjelaskan tentang bukti bahwa alam ini baru. Jadi runtuyan dalilnya begini, barunya alam itu menunjukkan adanya Allah. Yang dimaksud baru itu sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka pasti akan wujud oleh zat yang maha mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulkah alam ini baru? Nah, ini dijelaskan di dalil yang terakhir bahwa isi dari alam itu dua, yaitu ajram, jirim. Jirim itu artinya benda. Kemudian yang kedua adalah sifat yang menempel pada jirim tersebut. Contoh jirim, ya seperti tadi saya jelaskan, benda tangan saya misalnya ini adalah jirim. Kemudian a'rad, sifat yang menempelnya yaitu seperti bergerak, diam, ya. Bergerak, diam. Contoh bergerak, nah di tangan ini saya bergerak. Kemudian contoh diam, tangan saya diam. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sesuatu yang ada asalnya tidak ada, maka itu hukumnya baru. Jadi jelas yang namanya a'rad itu baru. Baru, kenapa baru? Karena bisa wujud, bisa tidak wujud. Tadinya ada, tadinya tidak ada, menjadi ada. Seperti bergerak nih, tadinya tidak ada. Tetapi bergerak juga bisa hilang ketika kitanya diam. Kemudian diam jadi hilang ketika kitanya bergerak. Sesuatu yang ada kemudian tidak ada, sesuatu yang berubah dari ada menjadi tidak ada menjadi ada, itu sesuatu yang baru. Jadi jelaslah bahwa a'rad yang namanya sifat itu baru. Nah, ketika jirim menempel pada a'rad atau a'rad menempel pada jirim, maka sesuatu yang ditempeli dengan yang baru, maka hukumnya baru juga. Jadi jelaslah di sini bahwa unsur yang ada pada alam ini hukumnya baru, yaitu jirim maupun sifat yang menempel pada jirim tadi. Maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi kita bahwa wujudnya dunia ini, barunya dunia ini
merupakan dalil yang kuat sekali, dalil akli bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman harus mengetahui dalil ini, minimal dalil globalnya harus tahu. Ketika ditanya, Bapak, apa dalil adanya Allah? Maka dia harus tahu mengatakan bahwa dalil adanya Allah adalah dunia dan isinya ini, yaitu barunya dunia dan isinya ini. Ketika ada orang tidak tahu dalil ini, maka menurut Ibnul Arabi dan Imam Sanusi, dia dihukumi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada yang memperselisihkan tentang keimanan kita. Diperselisihkan bagaimana? Iya, kalau ada orang taklid, ada orang yang tidak mengetahui dalil dari akidah yang 50, maka itu orang disebut dengan orang muqallid, orang taklid. Dan orang taklid menurut Ibnul Arabi dan Imam Sanusi imannya tidak sah. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk belajar tentang akidah yang 50 ini lengkap dengan dalil-dalilnya, minimal dalil ijmalnya, yaitu dalil globalnya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, demikian kajian yang bisa kami sampaikan pada partai yang kedua dari kitab Kifayatul Awam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.